Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asyukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwwata illa billahil. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala. Semoga kita sehat semua ya. Amin. Sehat, tambah takwa, tambah iman, kualitas imannya. Ya juga tambah bisa menteladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Rabbal. Amin ya rabbal alamin. Dalam pembicaraan surat berapa? Nisa 171-72. Gulu berlebih atau melampaui batas. Kalau pada surat itu Al-Alaq, innal insana la yatgha. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan senang melampaui batas. Innal insana la yatgha. Ada kata lagi yang jadi togo atau togut itu melampaui batas. Ada lagi kata yang sejajar dengan gulu itu atada, muqtadin gitu ya. Kata muqtadin itu juga melampaui batas. Ada lagi kata yang enggak sama juga. Jadi kata israf. Israf. Ya. Banyak sebenarnya ini yang ya. Ada lagi hubungannya dengan bakhil ya. Bakhil. Ada lagi boros ya. Boros itu apa Pak? Bahasa Arab itu boros ya. Ya ada apa itu bahasanya, kalau bahasa Qur'annya, bahasa hadisnya ya. Jadi itu hal-hal yang melampaui batas. Ya, melampaui batas. Jadi yang dikaji jangan gulul saja. Kata togo, kata muqtadin, kemudian kata israf, kemudian kata bakhil, banyak lagi kata yang lain saya kira. Yang pertama, gulul ini harus dibagi-bagi dulu gitu loh. Dan supaya tidak mengarah ke mana-mana. Satu, gulul dalam akidah. Itu dulu. Yang kedua, gulul dalam ibadah mahdo ya, ibadah mahdo. Yang ketiga, gulul dalam muamalah. Kemudian yang keempat, gulul dalam apa ya, bisa bersikap, dalam sikap hidup bermasyarakat, berhubungan dengan masyarakat. Dan masih banyak lagi nanti ya yang gulul dalam akidah, yaitu mengangkat Nabi Isa sebagai Tuhan, itu memang gulul dalam akidah. Oleh karena itu, untuk kenapa Nabi Isa itu diangkat, itu karena perilaku Nabi Isa itu sangat luar biasa ya. Oleh karena itu begitu Nabi Muhammad diangkat jadi Rasul, itu tidak ingin Nabi Muhammad itu dijadikan sebagai Tuhan. Nabi Muhammad itu kalau makan itu diperlihatkan. Makan itu di luar dia. Ngajak temannya, bahwa dia menunjukkan bahwa saya ini biasa, masyarakat biasa gitu. Jangan diremehkan pertunjukan Nabi waktu makan. Terus Nabi ke pasar. Qurannya ada itu, karena saya sudah mengkajinya itu ya. Jadi ini saya mau buka makna makna Idul Fitri kan, makna salah satunya itu kembali makannya. Makan itu menunjukkan bahwa kita itu makhluk yang lemah gitu. Manusia itu nek gak mangan lesu, mati. Maksud Tuhan terus mati kan nggak bisa.
Orang mengatakan bahwa Fir'aun itu hebat. Loh, Fir'aun itu nek gak mangan ya mati lemas. Jadi dilihat dari segi ilmu begitu. Ya. Malah sifat Tuhan itu memberi makan, tidak butuh makan. Itu ayatnya ada. Tuhan itu pemberi makan tapi tidak butuh makan. Ya seperti itu walat itu. Allah itu tidak butuh anak. Tapi pencipta anak. Walat. Jadi jangan menganggap Allah itu butuh anak atau diperanakan. Tapi Allah juga pencipta anak. Pemberi anak. Gitu. Tapi tidak butuh itu. Jadi dalam hal ini, begitu juga nanti terhadap apa itu biasanya ulama-ulama dan sebagainya, anggap saja dia Rasul aja tidak boleh dianggap sebagai Tuhan ya. Tetapi begitu juga para tokoh-tokoh agama yang hebat-hebat itu kadang-kadang apa itu karomahnya itu hebat-hebat itu juga kadang-kadang dianggap melebihi batas gitu ya. Kalau sampean dulu manakib itu cerita manakib itu luar biasa. Tapi itu memang karomah gitu loh. Karomah itu mesti di luar akal ya. Kalau sampean baca manakibnya, cerita-cerita para wali itu, tapi kalau nggak manakib, kalau karena karomah itu mesti melampaui batas. Tapi itu hanya sekedar gitu loh. Sekedar untuk menunjukkan kewalian itu. Setelah itu ya kembali jadi manusia biasa ya. Ya. Jadi itu secara akidah. Jadi kalau secara akidah kemudian ada orang memuliakan pohon, memuliakan kuburan sampai dia, nah itu secara akidah sudah gulul ya. Sudah gulul secara akidah. Ya. Nah, yang menjadi persoalan adalah seperti keris, jimat dan sebagainya itu. Apakah kalau kita banyak orang masih memakai jimat, apakah itu syirik atau tidak, atau itu gulul atau tidak, itu masih menjadi persoalannya. Ada yang mengatakan itu sudah gulul gitu, tapi ada yang mengatakan tidak. Sebab apa? Bagaimanapun keris itu memang ada penunggunya jin dan sebagainya, mempunyai kekuatan, itu memang diakui mempunyai kekuatannya. Tetapi dia juga perlu makan gitu loh. Orang yang punya keris itu beri makan juga. Jadi dia menganggap keris itu biasa-biasa saja. Makanya kalau Anda itu dimandikan, dibersihkan dan sebagainya itu hanya tinggal pemilik keris atau kita menganggapnya keris itu apa gitu. Kalau tidak berlebihan, saya kira tidak masalah juga. Kalau di pesantren udah biasa begitu, itu keris jimat dan sebagainya itu. Ya kalau lebih hati-hati saya nggak usah pakai itu semua gitu ya. Karena mendekati hal yang itu. Kemudian itu dari segi akidah. Sekarang kita lihat ibadah mahdoh, sholat dan sebagainya. Makanya ada istilah amanu wa amilus sholihah, beriman dan beramal yang soleh. Kata solaha itu berarti sesuai, pas dengan aturan, pas dengan kemampuan, pas dengan contohnya, itu solihah. Jadi kata solaha itu pas, sesuai. Ya. Kalau tidak sesuai itu berarti sudah bisa mengurangi, bisa melampaui gitu. Begitu juga mengamalkan kita sholat umpamanya, terus mau niru Nabi kakinya sampai bengkak gitu ya. Loh iya Nabi kuat sesuai dengan kemampuan Nabi. Tapi kalau kita kira-kira terus kakinya bengkak terus besoknya nggak bisa kerja kan repot kita. Ya, jadi harus sesuai. Ya. Iya harus sesuai. Terus sampai bengi terus sholat terus besok kerjanya amburadul, nggak sesuai. Jadi disesuaikan dengan kemampuan. Dalam ibadah manto itu sesuai dengan ibadah manto ya. Sesuai dengan kemampuan. Bagaimanapun kalau melampaui kemampuan
diri kita juga itu namanya gulu. Nggak hanya melampaui aturan, tetapi melampaui dari kemampuan tubuh kita, melampaui dengan itu namanya gulu. Ya. Nah, ibadah mahdohnya itu. Jadi dalam ibadah mahdoh ini kita juga harus pas juga gitu. Kemudian ada lagi yang perlu diketahui yaitu as-solihati. As-solihati itu bentuknya cewek loh, jamak tapi cewek. Jamak tapi cewek. Kenapa kok tidak wa amilus solihuna, nggak begitu? Tapi biasanya ayat-ayatnya ngomong wa amilus solihati, banyak itu. Kenapa kok begitu? Kalau solihuna itu amal soleh jumlahnya banyak. Bisa lebih dari 10, 30 dan sebagainya bisa. Tapi kalau solihati itu kurang dari 10. Maknanya itu kurang banyak tapi kurang dari 10. Katakanlah kayak begini, kita beriman dan beramal soleh. Nah, beramal soleh kita itu jenisnya sudah kurang dari 10 enggak apa-apa. Pertama, amal solehnya sholat, puasa, zakat, apalagi sholat malam, baca Quran sudah 5. Kemudian apa lagi? Mungkin cari ilmu 6. Kemudian apa lagi? Kerja. Ya. Kerja mungkin sudah 7. Apa lagi? Naik haji Itu kalau nggak mampu. sampai 10. Katakanlah 9 jenis saja. Itu amilus solihati aja. Itu udah cukup. Sudah tidak rugi kata Allah. Asal istiqomah dari 9 jenis amal soleh itu. Walaupun nanti ada kata-kata nggak solihati, tetapi apa itu katakannya solhah kalau nggak salah di Quran. Berarti amal yang banyak jenisnya juga tidak masalah. Nek mampu. Tapi kebanyakan kurang dari 10 jenis itu udah tidak rugi kata Allah. Nah, ini yang harus dipahami dalam ngulul ya. Jadi solihati ini bentuknya cewek. Tidak boleh ya, nggak usahlah kita terlalu banyak-banyak, tetapi istiqomah aja, ambil yang penting-penting aja ya. Kemudian yang paling penting lagi dalam amal ini adalah begini, mementingkan yang wajib dulu, jangan mementingkan yang sunnah. Istiqomah itu yang wajib dulu, jangan yang sunnah. Para sahabat Nabi itu sampai karena supaya amalan sunnah itu tidak melebihi amalan wajib, itu sampai delok wong iku ana wong sembayang duha apa enggak, diseneni sembayang duha. Sampai aku sembayang duha gak kerja toh. Kerja wajib, sembayang duha sunnah. Lebih bagus kerja saja, nggak usah sembayang sunnah. Kalau sembayang sunnah melalaikan kerja, begitu. Ya. Jadi kewajibannya dulu, solihat, dipaskan kewajibannya dulu, baru yang sunnah. Ya. Nabi Muhammad itu sholat malam nggak tiap malam, enggak. Karena memang untuk menghindari supaya tidak sama dengan yang wajib. Kalau wajib itu dalam keadaan apapun dikerjakan. Tapi kalau yang sunnah, supaya kita tidak menyamakan yang wajib dan sunnah, ya sekali-kali kita tidak mengerjakan gitu. Untuk menunjukkan bahwa itu amalan yang sunnah. Ini banyak orang tidak tahu. Kadang-kadang kalau orang melebihkan amalan sunnah daripada yang wajib, dia berarti sudah nggak cocok dengan aturan. Istilahnya nggak ikhlas kata Allah. Berarti dia nggak ikhlas. Ada yang diinginkan. Biasanya kadang wong-wong itu dainya sampai hitam-hitam itu, tapi sholat wajib gak. Soalnya waktu sholat malam kepinginnya jabatannya munggah terus. Ya. Sholat wajib kan kalau jabinane jabatannya munggah terus. Sholat
Katanya kan dapat kedudukannya tinggi, makom mahmud, ayo dikejar yang makom mahmud, tapi wajibnya 3. Itu berarti tidak ikhlas, mementingkan kehidupan dunia daripada kepentingan akhirat wajibnya. Itu yang harus ya. Itu namanya nanti gulul gitu loh. Mementingkan sunnahnya, katakanlah gini, studi Quran setiap malam, sampai bengi-bengi. Sholat subuh ketinggalan. Ya nggak usah lah, nggak usah studi Quran. Sholat subuh tangi isu, sholat subuh jamaah subuh itu lebih bagus daripada melayan bengi mengkaji Quran. Mengkaji Quran itu sunnah hukumnya. Sholat subuh wajib menjamaah. Ojo keliru-keliru. Iki konco-konconya kadang keliru-keliru. Sholat subuh ditinggal, ngaji Quran sebengian. Oh ya enggak pas itu. Ya. Ya, kalau kebablasan itu ya. Itu. Soalnya memang ada ketentuan seperti itu dalam ibadah-ibadah mahdoh ya. Kemudian dalam muamalah, jangan gulul. Artinya begini, kalau kita sedekah atau zakat, ya semampu kita gitu loh. Ketentuannya kan kewajibannya 2,5% dari harta kita setahun. Ya, kalau mampu 10% ya enggak apa-apa, 10%. Kalau Umar itu separuh hartanya diberikan, separuh hartanya. Tapi nek uang, nek sanggup, bojone gak murang-muring. Nek sekeluruh keluarga itu wis sepakat, gak murang-muring, seperti Sayyidina Ali, Siti Fatimah, kemudian Hasan Husain, itu begitu masak itu dikekno kabeh ku. Hasil masak itu nang wong-wong. Dek gak uman. Tapi sabar kabeh sak keluarga. Nek keluarga kita mungkin dikai sampai yo bojone murang-muring. Nah, itu berarti gak kuat. Gak kuat, enggak standar. Abu Bakar hartanya diberikan semua. Tapi sing no oma yo gak murang-muring gitu. Nah, ya itu semampu kita. Umar itu separuh gitu ya. Dari hartanya diberikan, nah semampu kita. Nah kita itu 10%, 20% bisa apik lah. Gak usah. Nanti kalau israf, nah ini berlebih, ini malah ya boros istilahnya. Itu gitu. Jadi seperti itu. Mungkin kita karena kita kaya bisa beli mobil Mercy. Tetapi supaya kita qanaah ya jangan beli Mercy lah, beli Innova aja gitu. Jadi kita menikmati harta itu di bawah standar yang kita berikan, itu paling bagus. Jangan israf. Apalagi terus gak duit sampai utang-utang tuku memaksakan diri. Gak isone kuat tuku Innova, tuku Mercy sampai utang. Nah, itu namanya israf. Juga jangan dikurangi gitu loh. Yusuke terus sandalan jepit itu nggak pantas cuman. Ya tuku sandal sing apik, kemampuannya sudah bagus kok. Seperti para imam-imam itu, kalau nggak salah Imam Hanafi itu pakaiannya perlente sekali itu karena memang kaya. Tapi standar kayanya itu dia umpamane bisa naik Mercy, dia hanya naik Innova gitu di bawah standarnya, padahal dia bisa. Itulah yang dinamakan qanaah. Jadi hidupnya itu di bawah standar kemampuan. Ya. Bisa tuh kau masak miliar, tapi dia beli rumahnya 500 juta. Gitu. Itu namanya qanaah, sederhana. Ya. Tapi ojo terus tuku omah isone sak miliar, tuku omah setengah 500 juta, terus tuku omah sing 75 kok banteran. Itu kengiritan, namanya pelit itu. Pelit juga tidak boleh gitu kan ya. Itu namanya bakhil itu istilahnya. Israf tidak boleh, bakhil tidak boleh. Ya. Nah itu israf tidak boleh, bakhil tidak boleh, boros tidak boleh, juga bakhil itu tidak boleh. Ya. Makanya fattakullah mastata'tum. Bertakwalah kalian sesuai dengan kemampuannya gitu ya. Nah itu. Sekarang kita ke sikap. Sikap hidup. Ya.
Nah, kita ini pendakwah, kadang-kadang mbek wong diceluk ustad dan sebagainya. Ya jangan berlebihan sikapnya. Kadang-kadang kita ini minta dihormati orang berlebih. Nah, itu kan ya itu namanya gulul juga gitu. Minta dihormati, tangannya jaluk diambung, kan gulul. Ya. Juga jadi masalah di masyarakat kalau kita karena minta dihormati kemudian jauh dari masyarakat. Jadi masyarakat nggak pengen menemui itu sungkan. Aku senang itu yang ditunjukkan Gus Bah itu. Jadi meskipun dia ulama yang tapi dia biasa saja gitu. Sehingga masyarakat itu tanya Gus Bah itu di pasar-pasar, Gus Bah juga ke pasar ya. Tanya Gus, mumpung ketemu aku pengen tanya, nang omahe, gak usah nang mata kono no kene ae. Ya gitu. Itu jadi apa itu dalam sikap ini juga perlu begitu gitu. Kita harus menampakkan kapan kita menunjukkan ke apa itu pada satu saat ya kita memang harus menunjukkan kewibawaan kita kalau diperlukan. Tapi pada satu saat juga kita menunjukkan keramah tamahan kita. Ya. Makanya kalau kata itu istilahnya berakhlaklah kalian seperti Allah berakhlak kepada kalian gitu. Ya, ta'allaku bi akhlakillah. Allah itu kalau sudah menampakkan kegagahannya, kejalannya, wah itu keras sekali. Tapi kalau Allah menampakkan sifat jamalnya, indah sekali. Kasih sayangnya dan sebagainya. Tapi nek wis Allah itu menunjukkan kejalalannya, adabnya sangat pedih. Tapi kalau sudah menunjukkan sifat jamalnya, sifat kasih sayangnya, sifat kehalusannya, sifat Allah sangat lembut sekali. Nah, kita juga begitu. Ya, mungkin kepada orang yang sombong kita tunjukkan bahwa kita, tetapi untuk orang yang lemah-lemah, yang lembut, kita tunjukkan kasih sayang kita. Itu sikap hidup kita. Jangan berlebihan. Kita supaya wis diceluk ustad tapi ojo. Kadang-kadang saya itu sering ditiru ustad terus. Jadi sungkan diceluk ustad. Jadi gelar ustad itu kalau di Mesir itu sebenarnya sudah S3 dan sebagainya. Oke, ini ustad itu gampang, awal-awal gampang olah. Itu ya. Nah, inilah yang disebut gulul. Jadi gulul itu atau israf atau togo atau banyak ya, muqtadin dan sebagainya, itu harus dibagi-bagi supaya jelas bagaimana kita harus bersikap. Makanya amanu wa amilus sholihan, beriman yang tepat, beramal soleh yang tepat. Inilah yang dapat saya sampaikan, semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sukri atas penyampaiannya tentang tema pada hari ini.